Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua dikala sedang senang maupun sedih. Untuk itu, jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan ulasan dari series The Vampire Diaries, yang mana saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-6. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-6 dibuka dengan menampilkan Mystic Falls di tahun 1864, di mana di adegan ini menampilkan perkenalan awal Stephen pada seorang gadis bernama Catherine yang wajahnya benar-benar sangat mirip dengan Elena. Kalau kalian heran kenapa bisa sangat mirip, ya jawabannya karena memang diperankan oleh orang yang sama. Adegan kembali ke masa kini di mana Stephen yang disambut oleh Elena dengan pertanyaan tentang siapa dirinya. Di sini Elena terlihat benar-benar memaksa Stephen sampai akhirnya Stephen menyadari bahwa Elena setidaknya telah mengetahui sedikit tentang dirinya. Stephen yang tak bisa lagi mengelak kemudian memberitahukan Elena bahwa ia adalah seorang vampir. Elena memang tidak tampak terkejut, tapi mengetahui itu membuat Elena tak ingin lagi bertemu dengan Stephen. Elena berniat pergi, namun Stephen sempat menghalanginya. Stephen berusaha untuk menjelaskan semuanya pada Elena, namun Elena tak ingin mendengarkan dan terus memaksa pergi. Stephen yang tak ingin memaksa kemudian membiarkan Elena pergi. Sesampainya di rumah, Elena yang tak bisa percaya dengan fakta yang diketahuinya menjadi begitu gelisah. Beberapa saat, Stephen kembali muncul di kamarnya mencoba untuk meyakinkan Elena bahwa Elena akan aman bersamanya. Mendengar itu, Elena lalu menanyakan tentang semua serangan yang terjadi di Mystic Falls. Stephen memberitahu bahwa serangan itu bukanlah ulahnya, itu adalah ulah demon. Stephen lalu meminta Elena untuk tidak menceritakan siapapun terkait siapa dirinya, karena itu akan sangat berbahaya. Elena yang masih nampak tak bisa percaya kemudian menyuruh Stephen untuk segera pergi. Scene kemudian berpindah pada demon yang terlihat sedang menikmati darah teman-teman Vicky yang menjadi korbannya. Ia menjadi begitu ganas karena telah dikurung beberapa hari tanpa pernah meminum darah manusia. Terlihat demon mengumpuli mayat korbannya lalu bersiap untuk membakar mereka sembari menelpon Stephen untuk meminta cincinnya kembali sembari mengancam Stephen bahwa ia akan menyerang Elena jika tidak mendapatkan cincinnya kembali. Stephen yang memang pada awalnya berniat untuk menghabisi demon kemudian mencoba untuk sedikit bernegosiasi karena ia juga tak mungkin mengorbankan Elena hanya karena sebuah cincin. Demon kembali pada aktivitasnya membakar semua korbannya untuk menyembunyikan jejaknya. Beberapa saat, demon yang juga berniat untuk membakar tubuh Vicky menyadari bahwa Vicky ternyata belum mati. Pagi hari, Elena kemudian mendatangi Stephen untuk meminta penjelasan tentang semua yang terkait dengan vampir. Elena bahkan cukup heran dengan sedikit pengetahuannya mengenai vampir yang semua terbantahkan oleh fakta yang ada di depannya. Contohnya seperti cahaya matahari, bawang putih, air suci, salib, dan bahkan cermin yang bagi Stephen semua itu hanyalah mitos belaka. Terkecuali cahaya matahari yang memang mampu memusnahkan vampir. Tapi dalam kasus Demon dan Stephen, mereka memiliki cincin yang dapat melindungi mereka. Elena terus mencerca Stephen dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Stephen, termasuk bagaimana Stephen bisa hidup tanpa meminum darah manusia. Hal ini sudah kita jelaskan bahwa Stephen memang hanya bertahan hidup dengan meminum darah binatang. Meski itu dapat membuatnya tetap bertahan hidup, namun itu sama sekali tidak memberinya kekuatan yang besar, tak seperti ketika meminum darah manusia. Meski fakta itu tidak menyurutkan kemarahan Elena pada perlakuan Demon terhadap Caroline, Stephen menganggap hal itu memang tidak baik. Namun, Stephen menjelaskan bahwa Demon hanya meminum darah Caroline dan tidak sampai membunuhnya meski Demon dapat melakukannya dengan mudah. Stephen kemudian meyakinkan Elena untuk tidak memberitahukan siapapun terkait dirinya yang adalah seorang vampir. Ia tak ingin kejadian masa lalu terulang kembali di mana semua orang di Mystic Falls menyadari kehadiran vampir dan itu menjadikan masa-masa yang kelam bagi orang-orang yang ada di kota Mystic Falls. Karena Elena tak dapat menjanjikan hal itu, Stephen kemudian meminta Elena untuk memberikannya waktu selama 1 hari ini untuk menjelaskan semuanya. Jika sudah selesai, maka Elena berhak untuk memilih apa yang ingin ia lakukan terkait fakta ini, dan Stephen akan menerima keputusan tersebut. Scene kemudian berpindah pada Sheriff Forbes dan Logan beserta beberapa anggota kepolisian yang membersihkan mayat-mayat yang telah hangus terbakar yang kita tahu bahwa mayat-mayat itu adalah korban dari Demon. Sheriff Forbes ternyata menyadari bahwa pelakunya adalah vampir yang ingin menutupi jejaknya. Beberapa saat, salah satu anggota polisi datang membawakan mereka salah satu barang bukti. Ketika dibuka, barang bukti itu ternyata adalah dompet milik Vicky.
Berpindah pada Damon yang telah kembali ke rumah terus mengirimkan voicemail kepada Steven untuk meminta cincinnya kembali. Di sini kita ketahui ternyata Vicky masih hidup meski dalam keadaan yang tidak baik karena lukanya yang terlihat sedang membusuk. Beberapa saat terlihat Damon menggigit tangannya lalu meminumkan darahnya pada Vicky. Scene kemudian berpindah pada Steven dan Elena yang mendatangi sebuah tempat yang terlihat berada di tengah hutan. Beberapa bagian tempat itu terdapat bekas bangunan yang telah runtuh. Ternyata tempat itu adalah bekas rumah Steven. Elena yang menyadari tempat itu sudah begitu sangat tua kemudian menanyakan tentang umur Steven dan betapa terkejutnya ia ketika Steven memberitahukan bahwa ia sudah sangat tua. Steven kemudian mulai bercerita tentang dirinya dan Damon. Adegan kemudian berpindah di masa lalu di mana Damon dan Steven sedang asik bermain football. Beberapa saat Catherine datang untuk ikut bermain bersama mereka. Kembali pada Steven dan Elena. Di sini Elena menyadari bahwa ternyata pertemuan Steven dan Catherine sudah terjadi begitu sangat lama. Bayangkan sudah lebih dari 140 tahun dan Damon menceritakannya seolah-olah itu baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Steven menjelaskan bahwa Damon menceritakan itu agar supaya Steven terlihat masih begitu patah hati dan berusaha menjauhkan mereka berdua karena tak ingin melihat Steven bahagia bersama Elena. Adegan kembali ke masa lalu di mana terlihat Steven dan Catherine saling kejar-kejaran. Beberapa saat Damon menyapa keduanya. Diketahui bahwa ternyata Damon baru saja pulang dari tugas militer. Mendapati dua saudara Salvatore membuat Catherine bersemangat untuk melanjutkan aktivitasnya. Catherine mencoba menggoda keduanya dengan meminta salah satu dari mereka untuk mengantarnya ke pesta para pendiri kota. Hal itu membuat Steven dan Damon terlihat menawarkan diri mereka masing-masing. Hal ini membuat Catherine menjadi bimbang untuk memilih salah satu di antara keduanya. Kembali pada Steven dan Elena di mana kita ketahui bahwa ternyata Steven lah yang berhasil mengantarkan Catherine ke pesta para pendiri kota yang pertama yang dilaksanakan di kediaman keluarga Lockwood. Mendengar itu, ingatan Elena tertuju pada kertas registrasi pertama yang pernah ia lihat ketika pesta para pendiri kota dilaksanakan, yang dimana di situ terpampang nama Steven dan Damon. Di sini terdengar ambisi dari Steven yang telah mendapatkan Catherine, di mana ia sama sekali tidak peduli dengan Damon. Yang pasti ia telah memiliki Catherine. Tanpa disadari oleh Steven, ternyata Damon juga memiliki ambisi yang sama seperti dirinya. Adegan kemudian memperlihatkan Vicky yang baru saja mandi. Langkahnya terhenti di depan cermin dan menyadari bahwa luka di lehernya telah sembuh, dan itu membuatnya bingung. Diketahui ternyata darah vampir juga dapat menyembuhkan luka manusia biasa jika diminum. Damon kemudian terlihat memanipulasi pikiran Vicky, membuat Vicky terobsesi untuk terus meminum darah vampir. Karena obsesi itu, Damon kemudian mengajaknya untuk saling bertukar darah untuk diminum. Scene kembali lagi pada Steven yang melanjutkan ceritanya di mana ternyata ketika adegan memperlihatkan aktivitas Steven dan Catherine di atas ranjang, kita diperlihatkan dengan sosok Catherine yang ternyata adalah seorang vampir yang pada saat itu langsung saja menerkam Steven. Pagi hari terlihat Steven yang terbangun dengan banyak darah di lehernya. Ia kemudian disapa oleh Catherine. Steven yang ketakutan kemudian pikirannya dimanipulasi oleh Catherine, dan di sini ternyata Catherine telah merencanakan kehidupannya bersama Steven dan Damon untuk hidup bersama selamanya. Dan Catherine lah yang ternyata menjadikan Damon dan Steven menjadi seorang vampir. Meski pada akhirnya kebersamaan mereka tidak berjalan sesuai rencana, namun Steven menyadari bahwa ia dan Damon telah terjebak dalam kehidupan yang tak akan pernah berujung. Sambil bercerita, Steven terlihat mengambil sesuatu yang ternyata itu adalah cincin milik Damon yang ia sembunyikan di tempat itu. Elena yang menyadari bahwa cincin itu milik Damon kemudian menyarankan pada Steven untuk tidak mengembalikannya pada Damon. Namun Steven tak bisa melakukan itu. Ia harus mengembalikannya sebab Damon telah mengancamnya akan menyakiti Elena jika sampai cincin itu tak kembali padanya. Scene kemudian berpindah pada wali kota Lockwood dan Sherry Forbes. Keduanya saling berbincang mengenai korban yang telah teridentifikasi dan salah satu dari mereka ternyata bukanlah Vicky. Wali kota Lockwood terlihat tengah mengambil sesuatu yang ia simpan di dalam sebuah berangkas besi di lantai rumah. Beberapa saat Logan datang dengan membawa jam saku milik keluarga Elena yang ternyata sudah ia dapatkan dengan mencuri kesempatan ketika berada di rumah Elena. Terlihat wali kota Lockwood merakit jam saku itu dengan menggabungkannya dengan sebuah kompas. Benda yang terlihat sederhana ini ternyata benda itu berfungsi untuk mengarahkan mereka pada sosok vampir. Scene kembali pada Vicky dan Damon yang terlihat bersenang-senang dengan kebersamaan mereka. Vicky terdengar mencurahkan semua permasalahannya bersama Taylor yang saat ini ia benci dan juga menceritakan tentang Jeremy yang sangat baik terhadap dirinya. Damon dan Vicky terlihat terus berdansa dengan sangat brutal. Barang-barang yang ada di sekitar mereka menjadi berantakan. Tiba-tiba Damon berhenti ketika melihat foto Catherine. Beberapa saat keduanya terlihat berdansa santai. Dalam pelukan Damon, Vicky kembali mencurahkan isi hatinya dengan terus menangis karena begitu banyak masalah yang dihadapinya membuatnya tersiksa.
Damon kemudian memberikan solusi untuk mengakhiri penderitaan Vicky. Dan kalian tahu solusinya apa? Yakni dengan memberikan Vicky kematian. Dan Damon langsung mematahkan leher Vicky dan Vicky pun mati saat itu juga. Beberapa saat, Damon yang terlihat mencoba untuk merasakan hangatnya matahari yang membakar tangannya terhenti karena Vicky yang baru saja terbangun dari kematiannya. Vicky yang telah diberitahu bahwa dirinya telah mati tentu saja tak mempercayai itu. Damon juga menjelaskan bahwa Vicky harus menyempurnakan prosesnya. Karena tak paham, Vicky kemudian berniat pergi dari rumah tersebut. Awalnya, Damon terlihat menghalangi Vicky karena Damon tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan itu akan membahayakan Vicky dan juga dirinya. Namun Vicky terus memaksa untuk pergi. Karena tak ada alasan untuk menahan Vicky, Damon kemudian mengizinkan Vicky untuk pergi. Scene kemudian berpindah pada Logan yang telah siap dengan alat pencari vampirnya. Ia kemudian dihampiri oleh Sherry Forbes yang kemudian memberikannya sebuah pistol dan 8 buah peluru yang terbuat dari kayu. Memang, peluru dari kayu adalah senjata yang juga mampu untuk melumpuhkan vampir. Kemudian Logan juga diberikan sebuah pasak kayu. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang terlihat terburu-buru untuk membuka pintu. Ketika dibuka, ternyata yang datang adalah Vicky yang langsung saja memberikan ciuman pada Jeremy sembari mengeluhkan betapa matahari terasa membakar kulitnya. Beberapa saat, Vicky terlihat begitu sangat lapar. Ia kemudian berlari menuju dapur untuk mencari makanan. Di sini terlihat pula Vicky mulai risih pada suara-suara yang begitu bising masuk ke telinganya. Kalau kita sadari, Vicky saat ini sedang bertransformasi menjadi vampir. Kalau kalian masih ingat proses transformasinya, fase Vicky saat ini sudah masuk pada fase di mana dia harus meminum darah manusia. Meski ia belum menyadarinya, inilah yang coba untuk diingatkan oleh Damon. Namun Vicky enggan untuk mendengarkannya. Kembali pada Steven dan Elena yang tengah bersiap untuk pulang. Sebelum menaiki mobil, dengan fakta manipulasi pikiran yang dapat dilakukan oleh vampir, Elena menanyakan apakah Steven pernah melakukan hal itu padanya. Steven kemudian menjelaskan bahwa ia tak pernah melakukan hal tersebut pada Elena sebab Elena telah menggunakan kalung yang berisi ekstrak herbal vervain, yang mana Steven berikan itu untuk menghindari Elena dari Damon. Namun itu berlaku juga pada dirinya, yang mana ia juga menjelaskan bahwa kalung itu ia berikan pada Elena untuk melindungi Elena dari dirinya. Dengan begitu, Steven kemudian mengultimatum Elena untuk tidak melepaskan kalung itu dari lehernya. Kembali di rumah Elena di mana Matt datang untuk melihat keadaan adiknya. Vicky yang memang belum menyadari keadaan kemudian mulai terlihat marah karena proses yang ia alami ternyata membuat semua inderanya menjadi sensitif, termasuk terhadap suara-suara yang ia dengar. Beberapa saat mereka kemudian melihat berita yang ditayangkan menampilkan pembunuhan yang terjadi di tempat semalam mereka berada. Jeremy yang shock terdengar menanyakan hal tersebut pada Vicky, namun Vicky hanya terdiam. Matt kemudian berniat melaporkan kejadian ini kepada polisi, namun Vicky menghalanginya. Beberapa saat Elena dan Steven kemudian datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Steven yang menyadari keadaan Vicky kemudian menanyakan Vicky lalu menyuruh mereka untuk pergi ke kamar sembari menutup semua tirai. Elena yang masih bingung kemudian mendapatkan penjelasan dari Steven bahwa Vicky sedang dalam masa transisi untuk menjadi vampir dan sudah jelas pelakunya adalah Damon. Elena yang khawatir sebab Jeremy bersama dengan Vicky yang sebentar lagi akan berubah menjadi vampir. Steven mencoba untuk menenangkan Elena dengan mengatakan bahwa Jeremy akan baik-baik saja karena Vicky masih belum menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Hanya saja itu tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Di dalam kamar, Vicky yang terlihat gelisah dengan keadaannya kemudian terlihat mencoba menenangkan diri dalam pelukan Jeremy. Tiba-tiba sebuah obsesi muncul di dalam dirinya. Namun karena tak ingin melukai Jeremy, Vicky kemudian pergi dengan buru-buru meninggalkan rumah Elena. Baru saja keluar dari rumah, Vicky sudah tidak terlihat. Matt kemudian pergi untuk mencari Vicky. Steven yang memang bisa melacak vampir pun juga pergi untuk mencari Vicky. Malam pun tiba menampilkan Logan yang tengah berjalan dalam pekatnya malam sembari terus menenteng kompas vampir di tangannya. Kompas itu kemudian terlihat mengarahkan dirinya pada sebuah pemakaman tua. Ia kemudian memberitahukan informasi itu pada Sherry Forbes. Kembali pada Elena dan Jeremy yang sedang membersihkan rumah mereka yang berantakan sembari mendiskusikan tentang perginya Vicky. Tiba-tiba bel rumah mereka berbunyi. Keduanya bergegas menuju pintu lalu membukanya. Menyadari Damon yang datang, Elena langsung saja berusaha untuk menutup pintu itu. Tapi Damon menghalanginya. Elena kemudian menyuruh Jeremy untuk masuk ke dalam kamar. Melihat gelagat Elena, Damon pun sadar bahwa Elena telah mengetahui identitasnya. Elena berusaha untuk mengusir Damon, namun Damon meyakinkan bahwa ia tak berniat jahat. Ia hanya datang untuk mencari Steven. Damon yang memang sudah pernah diundang untuk masuk ke rumah Elena, kemudian melangkahkan kakinya memasuki rumah yang diikuti Elena dengan berjalan mundur dan terus mewaspadai Damon. Damon kembali menanyakan keberadaan Steven yang dijawab Elena bahwa Steven sedang mencari Vicky.
Damon yang menyadari bahwa Elena terlihat menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Vicky, kemudian mengatakan bahwa Vicky akan berterima kasih atas apa yang ia lakukan pada Vicky. Elena kemudian menimpali dengan menanyakan hal yang sama, apakah Damon berterima kasih pada Catherine atas apa yang Catherine lakukan padanya. Damon terdiam dan kembali menyadari bahwa Elena telah mengetahui banyak cerita tentang Catherine. Karena tak punya lagi alasan di tempat itu, Damon pun pergi sembari memberi saran pada Elena agar berhati-hati ketika mempersilahkan seseorang masuk ke rumahnya. Scene kemudian beralih pada Vicky yang tengah menangis di tengah hutan. Steven muncul di tempat itu karena memang ia mampu melacak keberadaan vampir. Dalam tangisannya, Vicky mengatakan bahwa ia mulai mengingat semua kejadian yang terjadi pada dirinya, termasuk penyerangan Damon padanya dan juga termasuk Steven yang pernah mendatanginya di rumah sakit. Steven hanya bisa meminta maaf atas apa yang terjadi pada Vicky sembari terus menenangkan Vicky. Vicky yang masih terus menangis kemudian meminta Steven untuk mengantarnya pulang. Namun baru saja berdiri tiba-tiba suara tembakan terdengar dan terlihat tubuh Steven mengeluarkan darah lalu ia pun terjatuh. Steven tertembak dan yang menembaknya adalah Logan. Dan di sini terbukti bahwa peluru kayu benar-benar dapat melumpuhkan vampir. Logan kemudian bersiap-siap untuk menusuk jantung Steven dengan pasak kayu yang ada dalam genggamannya. Baru saja bersiap, tiba-tiba Damon datang dan langsung memangsa Logan sampai Logan tewas. No! Damon langsung bergerak menyelamatkan adiknya dengan mengeluarkan peluru kayu yang ada dalam tubuh Steven sembari mengatakan bahwa ia melakukan itu hanya untuk mendapatkan cincinnya kembali. Beberapa saat, Steven terlihat terkejut melihat Vicky yang awalnya pasrah akan kematiannya, justru malah menyempurnakan proses transisinya dengan meminum darah Logan. Damon yang melihat itu nampak tenang-tenang saja. Beberapa saat, Sheriff Forbes datang melihat mayat Logan dan memerintahkan anggotanya untuk segera mencari jam saku yang ditinggalkan oleh Logan. Steven kembali ke rumah Elena. Di sini ia menjelaskan semua yang terjadi dan meminta maaf karena kegagalannya menghalangi Vicky untuk meminum darah manusia. Mendengar itu, Elena menjadi bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Terlebih lagi, ia tak tahu harus mengatakan apa pada Matt dan juga Jeremy terkait apa yang terjadi pada Vicky. Steven mencoba untuk menenangkan Elena dan memintanya untuk mengarang cerita, sembari Steven berjanji akan mengajari Vicky menjadi seorang vampir seperti dirinya yang tidak meminum darah manusia untuk bertahan hidup. Elena yang merasa bahwa semua yang dialaminya membuatnya semakin kacau, kemudian mengatakan kepada Steven bahwa meski dia yakin Steven tidak akan pernah menyakitinya, namun Elena memilih untuk tidak bersama Steven dan Elena berjanji akan menjaga rahasia Steven. Setelah mengucapkan itu, Elena kemudian masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Steven yang bersedih mendengar keputusan Elena tersebut. Dan episode ke-6 pun selesai. Sampai jumpa di episode ke-7. Terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih setia menjadi penonton dan pendengar yang baik. Jangan lupa untuk selalu mensupport saya dengan cara mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.